Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana wa qudwatina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Para sesepuh asbuh wa ala raisina jami'an al-mukarram Kiai Hafid, Kiai Ufron, Kiai Kiai Ismail, Kiai Jamal, Kiai Nasir, wa ghairihim ayyadahumullah fi khidmatil ummah, khususnya Khidmatul Ummah, para pengurus ABH se-DKI Jakarta. Kalau datang semua nggak muat, untuk tidak datang semua. Dan saya hormati sahabana min Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Mandiri, dirimu, diriku, dirinya, diri kita semua yang menyertai kita. Dan di PBNU juga ada lembaga takmir masjid yang kerjasama dengan Mandiri yang sudah nasional, tinggal asli. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang sore kita berkumpul bersama akan mengenal Asbihu dan KBIH, terutama Asbihu. Langsung saja meningkat waktu, 5 tahun yang lalu ada lahir Asbihu, Asosiasi Bina Haji Umroh, yang penggagasnya itu Kiai Hafid. Kenapa lahir Asbihu? Ini luar biasa hikmah dari Orde Reformasi. Nahdlatul Ulama itu organisasi yang terbesar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Anggotanya itu 70 juta. Rawahu LSI, yang diriwayatkan riwayat hadis dari LSI, dan LSI itu muktamad 70 juta. Nah, kalau kita dilihat dari secara etimologis, Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama, jadi 73 juta itu ulama semua. Mestinya NU itu sudah mati, mestinya NU itu sudah almarhum. Kenapa? 32 tahun dimarginalkan, disingkirkan, tidak boleh hidup, dibonsai istilahnya kalau orang-orang. Padahal NU berjuang untuk negara. 10 November itu kalau tidak ada 22 Oktober yang sekarang dijadikan hari santri nasional, di mana 22 Oktober itu tercetus resolusi jihad, hasil dari kumpulan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama se-Jawa dan se-Madura pada tanggal 22 Oktober di Surabaya, Jalan Bubutan. Itu tanggal 22 Oktober merupakan embrio lahirnya 10 November. 10 November adalah sudah terkenal Hari Pahlawan. Alhamdulillah, Allah mengizinkan luar biasa. Sekarang kita punya Hari Santri. Tanggal 22 Oktober itu disebut Hari Santri. Ketika kirap Hari Santri diterima di Tugu Proklamasi oleh Pangap Bapak Jenderal Gatot, dan beliau berkata bahwa kemerdekaan tidak dicapai oleh TNI. 3 kali kemerdekaan bukan dicapai oleh TNI tapi oleh ulama. Orang-orang pada kaget, ini ngomong keliru barangkali ya. Ternyata 3 kali. Dan dia garis bawahi, karena ulama mendirikan Hizbullah membuat TNI. Maka sebetulnya kiai yang mencapai kemerdekaan. Cuma saya ngomongnya tidak dulu gitu loh. Itu tanggal 22 Oktober. Tanggal jam 2 siang di Istiqlal, Presiden Republik Indonesia atas nama Presiden, atas nama para negara meresmikan tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional. Ini luar biasa. Mestinya sudah mati, kok sampai ada begitu? Kenapa? Semua ketika zaman itu, era itu, apa yang bentuknya NU tidak boleh hidup. Bangsa Indonesia mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi Menteri Agama tidak boleh dari NU. Aneh kan? Perguruan yang namanya NU harus dirubah. Di Bandung ada UNU, dirubah menjadi UNINUS. Pokoknya yang baunya bau NU tidak boleh.
semuanya mestinya udah mati. Bayangkan ya, SD, SMP, SMA itu diberi uang laboratorium, uang perpustakaan. Pesantren tidak, karena pesantren NU. Guru, dosen, dekan, rektor, puret itu digaji. Kiai tidak, karena kiai NU. Wah, luar biasa kan, puyeng nih, luar biasa itu. Siswa-siswi, mahasiswa naik mobil bayar separuh, tapi santri bayarnya penuh karena NU. Pemerintah menyediakan tempat kerja bagi lulusan sekolah formal, tapi tidak menyediakan tempat kerja bagi lulusan pesantren, padahal masih sulit ngaji pesantren daripada sekolah umum. Nggak ada, silakan bapak-bapak, ibu-ibu mesantrenkan anaknya berapa tahun, pintar apapun, pulang ke rumah mesti pelongo, nggak tahu arah. Kenapa? Karena NU nggak ada jaminan. Oleh karena itu, kiai nggak pernah tersinggung manakala ada orang, kamu anaknya dipesantrenkan, nanti mau kerja apa? Kan banyak orang mau begitu. Itu kiai nggak tersinggung, memang kiai nggak bisa memberikan tempat kerja. Yang tersinggung itu satu kiai itu. Kalau ada orang punya anak 3, 1 pinter, 2 cerdas, 3 goblok, mesti yang pesantrennya goblok gitu. Yang sana ditolak, sana nggak lulus, sana nggak diterima, pesantren. Jadi tempat pembuangan. Itu karena apa? Dampak daripada ketidakberpihakan pemerintah, sistem pemerintah kita kepada NU. Ada lagi yang kurang ajar itu ibunya, anaknya nakal banget, ibunya ngomong kamu nakal terus saya pesantrenkan ya. Jadi pesantren isinya anak-anak goblok dengan anak-anak nakal. Ini dampaknya begitu. Akhirnya bukan hampir saja ya, mestinya mati. Alhamdulillah Allah menolong. Intansurullah yang syukur. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong. Luar biasa, Kiai tanpa putus asa. Silakan yang mau negara rebutan, silakan. Kami akan kembali menolong Allah, pesantren, madrasah, majelis taklim dan lain sebagainya. Akhlak yang diurus, biarkan kami tidak dapat apa-apa. Allah menolong hal yang tidak rasional, yaitu Orde Baru. Siapa yang tidak Orde Baru? Semua instansi kok lens. Ini tidak rasional. Yang muncul bukannya pihak yang lain yang dulu dilus-lus dan di apa? Diberi oleh Orde Baru. Yang muncul sekarang NU. Ini kita mesti yakin bahwa intansurullah yang syukur. Apa mungkin secara akal setelah yang Orde Baru yang muncul Gus Dur? Gus Dur itu kan santri, ketua tahlil gitu. Kok jadi presiden? Maaf, secara fisik juga kurang. Kalau syarat, kok jadi? Ini kan bukan Allah menghendaki. Nah ini, ketika sudah reformasi, Allah luar biasa mengangkat Nahdlatul Ulama karena pegangan Allah itu. Dan alhamdulillah di dalam Nahdlatul Ulama menteri ada 7. Yang NU menteri di Pak Jokowi ada 7. Ya nggak tahu apa beliau menyesal atau enggak, nggak tahu. Mungkin menyesal, mungkin kok kebanyakan, mungkin. Dan sekarang perguruan tinggi ada 24 yang sudah resmi, yang sedang proses 4, yang dulunya haram itu. Sekarang ada 24 dan luar biasa. Di antaranya adalah ada asbihu. Nah ini kalau dulu mesti nggak boleh hidup. Asbi itu berangkat dari jamaah NU yang haji dan umroh. Itu di sana dicekoki paham-paham yang tidak sesuai dengan kita. Paham ini haram, ini musyrik, ini bid'ah, ini neraka, takfiri namanya. Yang ya sekarang bahasanya radikalisme. Ini radikalisme tindakan seperti bom itu berangkat dari radikalisme akidah. Pertama orang radikalisme akidah, ini haram, ini kafir, ini musyrik, ini tidak sesuai dengan akidah saya. Kalau sudah tidak sesuai, dia halal darahnya. Nah, singular radikalisme tindakan. Nah ini di sana mu'tamirin dan hujjat, orang yang umrah dan al-umar, orang umrah dan orang haji itu dicekoki paham-paham yang tidak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah Jamaah, paham Indonesia yang sekarang dikemas menjadi Islam Nusantara. Itu tidak sesuai. Mereka dikasih bukunya sekali, kasih buku semuanya 14 ziarah, ini haram, ini musyrik terus. Dulu di sana, sekarang malah ada di sini di tetangga kita yang mengharamkan itu. Kesimpulannya banyak
Jangankan yang belajar di sana, yang menjadi TKI itu banyak juga yang datang dari ustadz. Padahal berangkatnya TKI, datang dari ustadz ngantemi kiainya, ngantemi gurunya. Nah, di sini alhamdulillah Pak Hafid melihat hal ini adalah satu bahaya bagi akidah Nahdlatul Ulama, akidah Ahlussunnah, akidah kebangsaan, akidah NKRI dan akidah Nusantara. Maka beliau menggagas membuat bagaimana membentengi mereka-mereka dari apa itu radikalisme atau akidah atau wahabisme dan lain sebagainya. Maka dibentuklah musyawarah, dibentuk asosiasi bina orang haji dan orang umroh. Dalam hal ini khusus akidahnya, asalnya begitu akidahnya. Nah, sudah 5 tahun yang lalu ada perubahan pengurusan, nggak tahu nanti apa, saya ditunjuk oleh Pak Habib dan kawan-kawan, Pak Kiai untuk menggantikan ketua umumnya. Dan sekarang alhamdulillah Pak Hafid dengan kiprahnya sudah banyak berkiprah. Memang beliau itu malam melintang di mana-mana, nggak pernah hidup di rumah, nggak pernah satu rumah kira-kira gitu, nggak pernah satu rumah saja, di mana-mana ada rumahnya kira-kira gitu. Itu menangani semuanya dan ternyata beliau mampu segalanya. Diantaranya Asbihu yang baru usia 5 tahun beliau berani membeli rumah sakit, luar biasa. Rumah sakit itu, ya Allah. Planning dia beli hotel, lama-lama beli kuburan juga kira-kira. Luar biasa. Dan kemarin langkah beliau adalah siksa koordinasi dengan Barreskrim, karena di dalam Asbihu ada departemen dakwah. Inilah yang akan kemana-mana karena banyaknya kadia-kadia dan banyak kiai-kiai di KBH. Maka ini potensi yang bagus sekali untuk dakwah, dan yang pentingnya adalah menangkal radikalisme. Kemarin itu juga audiensi dengan Wamenlu, dan beberapa hari lagi akan ada audiensi dengan Menteri Agama. Semuanya demi umat, demi bangsa, terutama demi peran dan manfaat Nahdlatul Ulama. Inilah prolognya. Oleh karena itu Asbihu melangkah membuat pengurus-pengurus wilayah dan cabang-cabang. Beberapa minggu yang lalu sudah mulai satu wilayah, yaitu wilayah DIY kita latih, dan sekarang pertemuan dengan KBH se-Jakarta. Dan kalau mungkin kan monggo setelah selesai acara ini kita kumpul di mana, kita bikin pengurusan TKI. Para bapak yang saya hormati, Asbihu itu salah satunya adalah membiayai Nahdlatul Ulama dalam hal-hal tertentu. Contoh LBM, Lembaga Bahthul Masail. Ini yang tidak kelihatan tapi penting, karena kalimat Nahdlatul Ulama biasanya dipahami ini ulama itu tidak lepas daripada hukum halal, haram, boleh, tidak, kalau gitu. Nah, ini juga ulama sedang kumpul. Apa itu? LGBT. Dulu nggak pernah orang bilang LGBT, sekarang anak-anak ngerti LGBT. Kenapa? Karena dibiayai oleh PBB. Nah itu kan, karena sponsornya sangat besar sekali, maka luar biasa. Dulu MU juga bahas LBMU, jadi LBM itu peranan luar biasa. Seperti minoritas bagaimana, seperti hukumnya bank bagaimana. Sebenarnya nggak usah pakai syariah, banyak bank saja halal semua. Ya karena nggak tahu ada syariahnya asalnya di mana. Ini salahnya syariah itu belakangan. Jadi dulu sebelum ada syariah itu ada kumpulan ulama, bagaimana hukumnya bank. Tercetuslah hukumnya, 1 haram, 2 mubah, 3 syubhat. Oh berarti ada mubah, boleh kan? Setelah itu ada haram, ada syubhat. Setelah itu baru orang sudah tersedot mubah, makruh, haram. Setelah syubhat, mubah, haram. Setelah itu orang sudah ketemu ke sana, baru ada bank muamalah. Kenapa bank muamalah kan? Bank muamalah, nggak tahu uang saya kemana itu bank muamalah. Setelah itu ada bank syariah. Ini kerepotan Mas. Kalau saja bab yang namanya syariah tunggu sebelum ada putusan ulama hukumnya 3 meledak.
seperti Malaysia. Malaysia itu udah lebih dari 60% atau 20% uang negara untuk syariah. Di sini berapa untuk syariah? Masih luar biasa. Nah, alhamdulillah. Jadi peranan KBH adalah luar biasa, mengawal akidah, mengawal, menjaga, membimbing, membina haji umroh, khususnya bagian akidah, karena hidup dalam akidah ini yang paling penting. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita kumpul dengan kawan-kawan dari KBH, kelompok bimbingan ibadah haji. Ini luar biasa, karena haji itu bukan hanya amaliyah, tetapi yang penting ruh. Yang penting ruh. Karena kalau ibadah yang lain ada rukun qauli. Wajib baca Fatihah, sholat. Wajib baca tasyahud, sholat, rukun. Tapi kalau haji tidak ada. Haji itu tidak ada wajib bacaan. Jadi kalau diem saja sah. Tawaf diem sah. Wukuf diem sah. Sa'i diem sah. Tapi nantinya disebut tajim. Tapi ini perlu pembimbing. Yang paling harus itu namanya pembimbingan rohani. Karena dalam Al-Quran cuma satu perintah Allah yang diapit. Berarti nggak diapit? Diapit itu apa? Diapit dua lillah. Hanya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah di depan. Ada lagi ayatnya, lillahnya di belakang. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau sholat sudah, aqimus sholat sudah, waktu zakat sudah. Hanya haji yang lillahnya double. Artinya hanya KBH yang pahalanya double. Kira-kira betul. Oleh karena itu, bapak-bapak dari KBH, mohon, bismillah, karena kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Jadi intinya begini, NU punya warung, jangan toko dulu, pasar, warung aja di warung. Namanya dibuat oleh asosiasi, ini namanya PT Al-Ansar Utama. Itu warung kita, warung. Nah, kalau warungnya NU, masa orang NU tidak membeli di warung itu? Tunggu terlalu. Maaf, Muhammadiyah itu anggotanya setiap bulan 10.000 urunan, iuran, semangat. Nah itu baru 10.000, 1.000 saja nggak semangat. Itu aneh itu aneh, apa ya, sudah yakin surganya atau gimana gara-gara teroris itu, nyawa teroris didoktrin suruh mati, semangat. Nah itu didoktrin suruh jamaah, nggak semangat, padahal nggak mati apa itu jamaah. Luar biasa. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi NU itu punya warung, namanya dikelola oleh ASDU, namanya, atau terbalik boleh, namanya PT Ansor Amma NU ASDU. Itu yang ngurusi umroh. Tolong hidupkan warung ini, dan kami percaya karena warung ini hanya milik kiai. Kiai itu, ya kiai gimana namanya kiai? Proyek nggak punya, apa nggak punya, ya rezekinya dari itu saja di warung-warung kecil yang namanya belum nggak boleh. Apalagi Jawa Barat, kayak itu nggak ada rezekinya sama sekali kayak Jawa Barat. Dulu kalau jadi malam lebaran itu banyak orang kirim zakat fitrah kepada kiai. Sekarang nggak ada orang zakat fitrah sama kiai, karena zakat fitrah diambil oleh guru-guru SD. Nah, kamu nggak ngajar itu guru-guru SD? Kayaknya bisa. Jadi saya terima kasih sekali pada bapak-bapak KBH DKI. Bismillah. Katalah khidmah, apapun persoalannya, keuntungan, ya, ada unsur dakwah, ada unsur macam-macam, unsur ghanimah itu unsur yang sendiri ya. Dan alhamdulillah ASDU ini sudah melalui muktamar, nggak tahu istilahnya muktamar, saya sendiri itu paham tidak buat, mestinya munas saja cukup. Muktamar dibuka oleh Wakil Rais Am Kiai Miftahul Akhyar di Cirebon tanggal 5 Desember. Dan diresmikan, dikukuhkan, bahasa sekarang dilantik oleh Rais Am Kiai Ma'ruf Amin dan diarahkan oleh Ketua PBNU Pak Said Agil Siraj. Intinya NU sangat bangga dengan ASDU, mengharapkan ASDU besar. Dan kalau sudah diharapkan sekali, karena NU tidak punya warung kecuali ini. Ya ada warung kecil-kecil, habis untuk pegawai-pegawai warungnya saja. Kalau ini besar loh ini, mau biaya, mau taman juga ikut ambil besar dan lain sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu dimohon KBH yang NU monggo khidmah kepada Nahdlatul Ulama melalui ini. Kalau perlu, kita tidak perlu
tidak butuh PBU yang butuh kita. Kalau perlu. Kenapa nggak bisa? Kita punya umat, mereka punya umat. Cuma kita PKJ mereka nggak malah. Kan begitu. Ini lebih khusus lagi kira-kira. Demikian pula kepada Mandiri diharapkan kerjasama yang baik dan insya Allah asal open. Mandiri asal open, nanti nggak open. Open itu open ini orang-orang di opennya. Kalau ada jangan bagi barang. Insya Allah kerjasama yang baik, yang manfaat, dan dari kami, saya atas nama diketuakan dalam Asbihu, doakan semoga bisa berjalan sesuai harapan. Yang terutama yang pertama adalah sosialisasi dan meresmikan wilayah cabang-cabang. Ini insya Allah mereka sudah banyak menunggu, akan besar, dan di antara besarnya adalah bersama besarnya Mandiri. Demikian Mandiri Syariah. Oh itu mau sudah tahu ini. Terima kasih, jazakumullah khairan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.